Dengarkan semuanya. Kedengaran yang belakang? Oke. Abi minta nanti saat acara dimulai jangan ada yang ngobrol satu sama lain, jangan berisik, jangan ganggu temannya, fokus sama acaranya. Siap? Oke. Wah, Ibnu mana sama Niko? Sini. Cek, cek, cek. Rata ke bulu. Ayo, satu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi ba'sa Muhammad
liyutamima makarimal akhlaq sahibul khanda yamshi fil iswaq wala yuqatilu illa bilhaq wa ja'a bi suratil alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Pertama-tama dan yang paling utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali, gantungan luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Yang kedua, sholawat berboncengan salam berbahan bakar iman. Tak lupa juga kita kirimkan kepada putra Panang Basir yang tak pernah pikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah cucu Abdul Muthalib buah hati Siti Aminah. Terlahir di kota Mekah, baginda Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bermandikan darah, menghujankan anak panas demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar. Ketiga kalinya berdirinya kami di sini adalah selaku pembawa acara yang akan memimpin acara kita pada hari ini, yaitu acara Muhadharah Akbar tahun ajaran 2023-2024 dari awal acara hingga akhir penutupan. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tilawatil Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat penampilan dari siswa SD Ulul Albab, acara yang kelima penutup. Baiklah, mari kita mulai acara kita. Mulai dari yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Nafisah Halimah dan Elza Huranara. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an
tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kepada Allah, aku berlindung kepada Allah daripada setan. Aku berlindung kepada Allah daripada setan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Pada hari-hari yang lain, bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari penjelasan mengenai petunjuk itu, serta membeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasa salah. Siapa yang pada bulan itu berpuasa salah, siapa yang sakit atau dalam pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, merdu sekali bacaannya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama datangnya dari Kepala Sekolah SDT Ulul Albab, yaitu Ustadz Agus Tonik, SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma'ba'ad. Yang kami hormati para dewan guru, baik dari staf maupun wali kelas, kemudian anak-anak sekalian yang kami sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di hari yang mulia, di bulan yang mulia, yakni hari Jumat dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi-tabi'in, serta orang-orang istiqomah menapaki jalan beliau hingga hari kiamat nanti. Para dewan guru dan para anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini acara yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah menjadi terjadinya atau terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukannya ini akan bermanfaat bagi anak-anak kita semuanya dan akan dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan fasilitas kepada anak sekalian yang telah belajar selama ini, belajar muhadharah, ya. Maka kita semuanya dari Dewan Guru dan adik-adik kelas ingin melihat sejauh mana anak sekalian mengikuti dan memahami serta menguasai bagaimana pelaksanaan muhadharah ini. Harapannya ajang ini atau kegiatan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, anak-anak sekalian, bagi adik-adik kelas, untuk selalu memiliki keinginan belajar dengan baik, karena kita kedepannya calon-calon dai, calon-calon generasi-generasi yang akan menyampaikan warisan Nabi kepada umat. Maka tentunya dari sekarang harus belajar dengan baik. Maka kalian juga yang mendapatkan tugas dijalankan dengan sebisa mungkin, ya. Pokoknya jangan menolak, tapi sebisa mungkin, bisanya apa, jalankan tugas ini. Ini insya Allah tidak hanya berhenti di sini. Kegiatan ini kedepannya akan berlanjut untuk membuktikan bahwasanya anak-anak ketika belajar muhadharah itu mengikuti dengan serius dan tidak asal-asalan. Maka dibuktikan pada hari ini. Maka anak sekalian, nanti di dalam acara kegiatan ini, ya, maka laksanakan dengan baik, tunjukkan kepada adik-adik kelas, tunjukkan kepada guru-guru bahwasanya saya bisa, gitu ya. Nah, ini nanti kedepannya ketika belajar muhadharah itu lebih semangat. Ketika diberikan tugas untuk berpidato itu lebih semangat, karena nanti ada waktunya. Kalian yang pernah dihafal ketika muhadharah, paling nggak satu orang menghafal satu pidato, maka ditampilkan di sini sudah dus gitu, itu sudah keren gitu ya, sudah keren. Jadi tidak menghafal lagi. Nah,
Nah, kalau toh nanti kalian sudah bisa menguasai, ketika nanti pertemuan perpisahan kakak kelas kalian nanti bisa ditampilkan. Untuk misalnya ada kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4 yang bisa pidato, maka nanti bisa ditampilkan di hadapan orang tua. Maka ini untuk berlatih mental, jangan sampai tidak mau tampilkan sebisa mungkin di sini. Tunjukkan yang terbaik kepada guru, kepada adik-adik kelas, dan kepada teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abi Rehan, Abi Said yang telah membimbing anak-anak, yang mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ya tidak hanya pinter tapi berani, mentalnya berani berbicara di hadapan orang banyak. Tidak nanti kemudian berbicara tapi mic-nya begini. Ada yang megang mic-nya gini. Enggak, mudah-mudahan tidak seperti itu. Serasa itu anak sekalian, selamat bertugas bagi para petugas, tampilkan yang terbaik. Yakinlah bahwasanya kalian semuanya mempunyai potensi, kalian semuanya mempunyai bakat-bakat yang tersembunyi. Maka kali ini munculkan yang tersembunyi itu, munculkan yang baik, ya, munculkan yang baik. Demikian sekalian dari Abi, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, dan mohon maaf untuk sementara Abi tidak bisa mendampingi karena masih ada kegiatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Agus Tonik SPD yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Sambutan yang kedua datangnya dari Ketua Panitia Muhadharah yaitu Ustadz Muhammad Rayyan Al-Farisi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik, segala kalimat pujian dan syair sanjungan hanya terunjuk kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih, yang menciptakan insan, yang mengajarinya Al-Quran untuk saling menyampaikan pesan, yang mengutus Rasul yang paling fasih dari bahasa yang paling jernih. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, gak banyak sambutan dari Abi hari ini. Yang pertama, Abi mohon maaf kepada kalian semua, para penonton, anak-anak SDIT, Ustadz dan Ustazah yang ada di belakang. Mungkin yang dapat kami siapkan hanya seperti ini apa adanya, ya. Dan semoga apa yang ada pada saat ini adalah yang terbaik dari yang kami sampaikan, yang kami berikan. Kemudian tujuan dilaksanakannya Muhadharah Akbar ini salah satunya adalah yang pertama itu sebagai pengisi waktu kosong di bulan Ramadan, yang seharusnya kalian ada yang namanya jadwal PJOK. Apa itu PJOK? Ya, atau penjas, itu pendidikan jasmani dan kesehatan gitu ya. Nah, karena kan di bulan Ramadan kalian bakal mendapatkan waktu yang sangat panjang untuk tidak minum dan makan,
maka tidak mungkin kalau kita iringi dengan olahraga. Jadi untuk pengganti hal tersebut kita adakan yang namanya muhadarah akbar ini. Untuk apa? Untuk mengisi waktu kosong kita dengan pahala, ya. Seperti ini bakal bernilai pahala kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang petugas-petugas yang dia maju nanti menyampaikan isinya itu bakal menjadi pahala bagi dia untuk teman-temannya yang mendapat ingatan-ingatan atau nasihat-nasihat dari yang menyampaikan. Misal nanti ada yang menyampaikan tentang puasa, apa itu puasa, keutamaannya, hal-hal yang harus dijauhi. Nah, nanti kita lihat dari para petugas apakah mereka akan menampilkan hal tersebut atau tidak, ya. Kemudian nanti di sini sebenarnya itu ada banyak acara. Salah satunya itu ada acara yang namanya drama. Kemudian ada juga mahalul qiyam sebenarnya. Tapi yang mau kita ambil itu dari putra. Tapi sayangnya selama perjalanan dari awal acara mau diadakan persiapan itu para putra sedikit peminatnya, jadi kita hilangkan. Kemudian untuk yang drama itu kami keluarkan dari muhadarah akbar, bukan keluarkan, kami mundur. Maksudnya di muhadarah akbar tidak tampil, tapi nanti di suatu saat bakal ada penampilan dari para petugas-petugas drama. Penasaran? Gimana? Jangan pergi dari SD Lalubab sebelum nanti dramanya dimulai, oke? Mungkin dramanya bukan hari ini, tapi kita lihat ke depannya hari apa bakal ada tampil drama. Pahami? Siap, oke? Yang terakhir, Abi mohon untuk selama perjalanan acara ini tolong jangan ada yang rusuhin temennya, yang buat keributan ketika acara dimulai. Mungkin memang acara di ruang ini lumayan panas karena kipasnya terbatas. Jadi harap dimaklumi, jendela boleh dibuka-buka biar ada angin masuk untuk sirkulasi udara biar nggak pengap. Takutnya kalau pengap kalian malah pingsan kan? Jangan ada ya. Oke, siap. Kalau pingsan ntar takut puasanya batal. Jangan sampai ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Abi. Ingat satu pesan, balighu anni walau ayat. Apa artinya? Ada yang tahu? Sampaikan dariku walau satu ayat. Jadi nanti para para petugas yang bakal maju ke sini bakal menyampaikan ayat-ayat penting yang ada yang mereka siapkan untuk apa? Untuk menjadikan Ramadan kita Ramadan dengan penuh berkah. Oke, cukup. Mungkin hanya ini yang dapat Abi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lastu bi khairikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rayyan Al-Farizi yang telah memberi sambutan kepada kita semua. Baiklah, sekarang kita memasuki acara yang keempat, yaitu penampilan dari siswa SDIT Ulul Albab. Penampilan yang pertama, pidato bahasa Indonesia, datangnya dari seorang singa podium dari gurun pasir yang paling gagah di antara orang-orang yang gagah. Kita panggilkan pidato yang pertama pada Zidan Ahmad Al-Fatih. Waktu dan tempat kami persilakan.
Apa? Ada suaranya. Backsound. Ada suaranya. Nggak tahu nggak? Backsound kan? Emang kenapa kalau nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SDT Ulul Albab Ustadz Agus Tonik SPD, dan yang saya hormati kepada seluruh dewan guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, dan luas samudra tanpa semen cor-coran. Yang kedua, salawat serta salam berbahan bakar iman tak lupa juga kirimkan kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah cucu Abdul Muthalib, buah hati Siti Aminah, terlahir di kota Mekah. Beliau adalah baginda Nabi besar kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermandikan darah, menghujatkan anak panah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena pada dasarnya dengan ilmu hidup kita akan menjadi lebih mudah dan berkah. Ilmu juga dapat meninggikan derajat kita dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan sedikit derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Maka dari itu marilah kita semua menuntut ilmu, dari yang masih kecil hingga sudah tua, karena menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib bagi setiap muslim. Rasulullah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jangan karena kita masih kecil atau sudah tua lantas malas untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu memiliki arti yang sangat luas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Penampilan yang kedua, pidato bahasa Indonesia, datangnya dari seorang putri yang namanya pernah menjadi pemimpin perang. Dialah Allah yang menemani Rasulullah hingga nafas terakhir. Kita panjatkan pidato yang kedua kepada Aisyah Adelia Mustafiani. Waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Faqala
warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga sama-sama kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, hadir ke tempat ini. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi isyarat bahwa nanti kita akan berkumpul di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, tauladan manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang berkumpul di sini mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Abi dan Umi serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan sedikit berbagi tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang merusak pahala puasa. Insya Allah Abi, Umi dan teman-teman sekalian sudah paham apa perkara yang membatalkan puasa. Pada kesempatan ini kita fokus membahas 5 perkara yang merusak pahalanya saja. Puasanya tetap sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Apa perkara ini? Dalam sebuah hadis dijelaskan, khamsun yufdhuna as-sha'ima al-kadhibah wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadhru bisyahwah. Ada 5 perbuatan yang merusak pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang lain jenis dengan syahwat. Umi dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara pertama yang merusak pahala puasa adalah al-kadhib, yang artinya berbohong. Jadi kalau kita berbohong di bulan Ramadan ini, kalau kita berdusta di bulan Ramadan ini, walau kita puasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa kita. Pahala puasa kita hilang begitu saja. Kenapa? Karena berbohong bisa merusak pahala puasa. Yang kedua apa? Yang kedua an-namimah, adu domba. Zaman sekarang ini adu domba tidak hanya sekedar dengan mulut, tidak hanya sekedar dengan lisan, tidak hanya sekedar dengan lidah, tapi adu domba bisa menggunakan jari jemari, ambil HP isi kota, kemudian kita bisa berekspresi, kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi untuk kemudian membuat adu domba, adu domba, adu domba. Tidak hanya satu desa yang bisa kita adu domba dengan HP itu, tidak hanya satu kabupaten yang bisa kita adu domba dengan handphone itu, tapi satu negara, bahkan dunia bisa kita adu domba dengan modal HP tadi. Maka zaman-zaman sekarang ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mau adu domba atau terlibat sebagai pihak yang adu domba. Dan kalau tempat kita mau adu domba itu bisa merusak pahala puasa kita. Lalu yang ketiga, perkara yang merusak pahala puasa adalah al-ghibatu, ghibah, membicarakan tentang aib orang lain, tentang kejelekan orang lain. Luar biasa ya teman-teman zaman sekarang. Kita tengok televisi, kita tengok YouTube, sedang gosip, sedang membicarakan aib orang lain, sedang mengumbar-ngumbar kejelekan orang lain. Ini yang harus benar-benar kita hindari. Yang mengumbar dan mendengar, yang menggibah dan mendengar gibahan tersebut sama saja. Jadi jangan sampai kita terlibat dalam gibah menggibah ini. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, pahala puasa kita terbuang percuma kalau kita masih menggibah. Lalu perkara yang keempat yaitu yaminul kadzibah, bersumpah palsu, bersumpah untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu, dan sumpahnya sumpah palsu. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Dan perkara yang kelima adalah an-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat, dengan nafsu. Zaman sekarang
Godaan mata ini luar biasa. Kata orang cuci mata, kata orang dari vitamin mata. Lalu yang ditengok itu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Bahwa kita yang mencari hal-hal yang dilarang oleh agama, yang mencari perkara-perkara yang membuat dosa mata, luar biasa banyaknya, luar biasa mudahnya. Maka jangan sampai kita gunakan mata kita untuk bermaksiat. Allah ciptakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Allah ciptakan mata kita untuk melihat kebiasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Tapi kemudian kita gunakan untuk bermaksiat, kita gunakan untuk menyukainya. Bagaimana murkanya Allah? Semoga pada bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menghindari 5 perkara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kalimat singkat yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya seorang dai yang menjadi pembela Islam di tempat yang minoritas agama Islam. Dialah yang pendakwah besar. Kita panggilkan Muhammad Alif Putra. Waktu dan tempat kami persilakan. Ketika nanti ada yang maju tampil, diharapkan dijaga suara dan sikapnya. Jangan ada yang berisik, diperhatikan seksama, dipelajari dari kakak kelas yang maju. Karena nanti suatu saat kalian juga akan maju. Ya, gak gampang maju di depan itu, apalagi podiumnya menertawakan, gak memperhatikan. Ya, diperhatikan. Jangan ada yang main sendiri, guyon sendiri, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umi Abi dengan guru yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, pertama dan yang paling utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantung, luasnya samudera tanpa semang corcoran. Yang kedua, salawat berboncengan salam berbahan bakar iman. Tak lupa juga kita kirimkan kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah cucu Abdul Muthalib, buah hati Siti Aminah, terlahir di kota Mekah. Baginda Nabi besar kita Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ali Sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena baginda Rasulullah alaihi wasallam telah memandikan darah, menghujankan anak panah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah,
kita semua masih diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk bertemu di tempat sesuai dengan pertemuan. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua masih sempat berkumpul dan bersaling silaturahim. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ibadah yang selalu serta wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ibadah salat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sholat merupakan tiang agama. Dengan sholat maka kita dapat mencegah seluruh perbuatan keji maupun mungkar. Dari penjelasan tersebut tentu kita telah tahu bahwa dengan melaksanakan sholat dengan benar serta khusyuk maka artinya kita telah menjalankan suatu tiang kehidupan bagi umat muslim. Dengan begitu kehidupan yang akan dijalani menjadi penuh keyakinan untuk berjalan di jalan yang benar. Apabila tiang tersebut tidak benar maka tentu rumah yang sudah kita bangun dengan susah payah akan roboh begitu saja. Banyak orang mengatakan apabila ingin melihat bagaimana sifat dan perilaku seseorang, lihatlah ia dari salatnya. Apabila salat kita baik maka insya Allah seluruh amalan yang kita lakukan pun menjadi baik. Sebab jika kita telah mengerjakan salat tersebut dengan benar sepenuh hati serta khusyuk karena Allah, maka artinya kita telah menjalankan salat dengan totalitas dan menjalankan seluruh hal yang diperintahkan maupun menjauhi larangan Allah sebagai sebuah bukti dari ketakwaan yang kita miliki. Namun apabila kita bersikap seenaknya ketika mengerjakan sholat, entah itu sholat tidak tepat waktu atau seenaknya membaca bacaan sholat, maka sudah bisa dipastikan bahwa amalan yang lain pun tidak akan jauh berbeda dari kita melaksanakan sholat. Jadi mulai saat ini kita mulai introspeksi apakah sholat yang kita lakukan sudah baik. Dan selain itu, ada hadis pula yang mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari segala perbuatan keji maupun mungkar. Hal ini artinya dengan melaksanakan salat dengan baik dan benar, maka secara otomatis dapat mempengaruhi seluruh jiwa maupun nurani kita. Jiwa kita pun akan selalu mendapatkan perlindungan dari penyakit hati serta perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain. Sekian sedikit pidato yang saya sampaikan mengenai ibadah sholat. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan juga saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang kelima yaitu pidato bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Muhammad Azkar Dia Al-Kautsar. Buku lagi. Ini bisa nggak pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakan bentuknya, yang telah menganugerahkan lisan dan berinteraksi dengan menyampaikan pesan. Selawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu
Salam. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Darul Albab Ustadz Agus Tanik SPD. Yang kami hormati para dewan juri yang wajahnya berseri-seri. Yang kami hormati para guru yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dan yang kami sayangi teman-teman sekalian, semoga selalu bahagia meski puasa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, Ramadan mendidik jiwa sabar. Sabar berasal dari sabaru yasbiru. Artinya menahan, sabar adalah tabah dalam menghadapi cobaan. Ramadan juga disebut syahrul sabar karena di bulan ini kita dilatih untuk bersabar. Sebagai contoh, menahan lapar adalah latihan sabar. Menahan dahaga juga menahan agar kita tidak marah, juga latihan sabar. Dalam surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar adalah kata kunci utama agar kita lulus menjadi insan yang bertakwa. Karena inti dari puasa adalah kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasaumu nisfu sabar," yang artinya puasa setengah sabar. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman tercinta, di bulan Ramadan ini yuk kita berusaha menjadi manusia yang terus bersabar agar Allah semakin sayang dan hidup lebih indah. Ibadah puasa melatih sabar dari rasa haus dan rasa lapar, menjaga lidah berucap tidak benar, menjaga telinga dari yang haram didengar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya dari seorang daiyah yang menjadi pembela Islam di tempat yang minoritas agama Islam. Dialah yang pendakwa besar. Kita panggilkan Azizah Fadilatu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah diridhoinya. Kedua, salawat beriringkan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Ketiga, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diutamakan untuk membaca Al-Quran. Di bulan yang mulia ini untuk membaca Al-Quran. Selain itu, Rasulullah SAW juga telah mengajarkan betapa pentingnya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Dalam hadis ini terlihat betapa besar pahala yang akan didapatkan oleh seseorang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selain mendapatkan pahala yang besar, membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan kedamaian jiwa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Dalam ayat ini Allah menegaskan betapa pentingnya untuk selalu mengingat Allah dalam kehidupan kita. Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bisa mengingat Allah lebih banyak dan merasakan kedamaian jiwa yang bisa membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita akan bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dan kedamaian jiwa, serta menjadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Demikianlah pidato singkat tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saja, mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Azizah Fadilatus Zahra yang telah memberikan pidatonya kepada kita semua. Penampilan yang kelima yaitu storytelling. Mari kita panggilkan petugas storytelling yang pertama yaitu Adibah Najwa Ibrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. وهجرت أنوار الهدى والقلب يعصره الأسى والخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما فقس التحسر والجواب ذاب الفؤاد مرارة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kura-kura dan seekor kelinci. Kelinci sangat cepat berlari, sedangkan kura-kura sangat lambat. Suatu hari, kelinci dan kura-kura bertengkar tentang siapa yang lebih cepat. Aku yang lebih cepat darimu, kata kelinci. Tidak, aku yang lebih cepat darimu, kata kura-kura. Kalau begitu, ayo kita berlomba, kata kelinci. Baik, kata kura-kura. Hewan-hewan lain di hutan pun ikut menyaksikan lomba tersebut. Kelinci dan kura-kura bersiap untuk berlomba. Kelinci berlari sangat cepat
sedangkan kura-kura sangat lambat. Hahaha, kamu pasti tidak bisa mengejarku karena aku yang lebih cepat darimu. Aku yang akan sampai duluan di garis finish, kata kelinci. Kelinci sudah jauh meninggalkan kura-kura. Kelinci pun beristirahat di bawah pohon. Dia berpikir bahwa kura-kura tidak akan pernah bisa mengejarnya. Sementara itu, kura-kura terus berjalan dengan sangat lambat. Dia tidak pernah berhenti berjalan meskipun dia sangat lelah. Ketika kelinci terbangun, kelinci melihat bahwa kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kelinci pun berlari secepat mungkin, tetapi kura-kura sudah lebih dulu sampai di garis finish. Kura-kura pun memenangkan lomba tersebut. Hewan-hewan lain di hutan pun sangat senang. Mereka semua bertepuk tangan untuk kura-kura. Kelinci pun sangat malu. Dia sadar dia telah sombong dan tidak menghargai kemampuan kura-kura. Kelinci pun berjanji untuk tidak sombong lagi. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah sombong. Jika kita sombong, maka kita akan mudah dikalahkan oleh orang lain. Kita harus selalu menghargai kemampuan orang lain meskipun mereka terlihat lemah. Jalan-jalan ke pasar, beli tahu kapau. Ditambah juga beli tahu ati. Janganlah kita jadi orang sombong, berdoalah kepada Allah supaya rendah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طريقنا وهجرت أنوار الهدى وكنت نجما ساطعا بل كنت بدرا Terima kasih kepada Tifa Najwa Ibrahim yang telah memberikan pidato kepada kita semua. Penampilan yang ketujuh yaitu storytelling. Mari kita panggilkan petugas storytelling yang kedua yaitu Umar Al-Hanif. Waktu dan tempat kami persilakan. واليوم وأسفي عليك غرقت في وجود الهوى يا ليت شعري ما الذي أراك في دنيا الونا ما هذه الدنيا سواك فعاسة تلدع ما ترى أراها كالرحى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada zaman Rasulullah ada seorang tabi'in yang begitu terkenal di penduduk langit tetapi tidak dikenal oleh penduduk bumi. Beliau bernama Uwais Al-Qarni. Uwais adalah pemuda yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Uwais Al-Qarni menderita sakit sapak. Karena penyakit itu tubuh menjadi belang-belang. Walaupun cacat, ia tapi pemuda yang saleh dan berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit dikabulkan. Suatu ketika ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan berpisah denganmu. Bisakah kita berangkat berhaji?" Ibu sangat ingin pergi haji. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung dan berpikir, perjalanan ke Mekah sangat jauh, melewati padang tandus yang panas. Butuh kendaraan dan perbekalan yang banyak. Uwais kemudian mengumpulkan uang untuk membeli anak domba yang kecil. Setelah itu, Uwais setiap paginya ia bolak-balik menggendong anak domba. Anak domba turun naik ke bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Setelah 8 bulan, domba Uwais makin besar.
beratnya sampai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat, ia menjadi bertenaga dan mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais mengendong anak domba setiap hari. Ternyata ia sedang latihan mengendong ibunya. Kemudian Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah berjalan kaki. Sampai di Mekah, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Ibunya bertanya, "Bagaimana dosa-dosamu, anakku?" Uwais berkata, "Dengan terampuni dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Masuk surga, cukup ridho ibu yang menghantarkan aku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Karena berbakti Uwais kepada ibunya sampai begitu dikenal oleh penduduk langit. Nabi pun berpesan, "Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfar. Ia adalah penghuni langit dan bukan orang bumi." Beberapa tahun kemudian Uwais berpulang ke rahmatullah. Anehnya saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin memandikannya. Dan ketika ingin dan membaringkan untuk dikafani, di sana sudah ada orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi menggali kuburan, di sana ternyata sudah ada orang yang menggali kuburan hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke kuburan, luar biasa, banyak orang yang berebutan untuk menusunginya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni untuk menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang mengherankan. Sedemikian banyak orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurusi jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang diharumkan orang. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau, Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang dikenal sebagai orang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari hanya sebagai pengembala domba dan unta? Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagai yang telah disabdakan para nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit." Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Hikmah dibalik kisah Uwais ini, ketaatan dan bakti kepada orang tua merupakan sebab Allah mengangkat derajat seorang. Keridhaan Allah bersama dengan keridhaan orang tua. Jika orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih kepada Umar Al-Hanif yang telah memberikan storytelling kepada kita semua. Penampilan berikutnya yaitu puisi berantai yang akan ditampilkan oleh tim puisi berantai. Kepada mereka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya sebagai Dracula. Perkenalkan, nama saya Iqbal, saya sebagai Petani. Perkenalkan, saya Azan, saya sebagai Petani.
Aku adalah preman. Tidak seorang pun di sini yang berani melawan. Jika ada yang berani maka akan ku pacul. Telah aku siapkan golok, telah aku ikat di pinggangku. Kau siap mengawali pagi, melangkahkan kaki untuk mencari darah di tengah malam untuk mengobati haus dan dahaga. Karena aku Dracula, setiap saat aku meminum sebotol minuman keras. Selalu kubawa kemanapun aku pergi. Melangkah, ya aku adalah preman singkong yang dulu kutanam. Tak lama lagi akan kupanen, dan kayu bakar yang sudah menumpuk akan aku gigit. Aku Aisyah, siapapun yang menghalangiku. Hahaha, aku adalah Dracula yang kejam dan suka minta rokok. Secara paksa adalah keahlianku. Jika tidak memberi pasti akan aku pukul dengan rantang yang berisikan nasi sambal dan lalap-lalapan. Tak lupa bawa, karena rasa lapar pasti datang di waktu tengah malam. Saatnya aku keluar ke setiap penjuru dan mendatangi rumah tukang angkot, becak dan pedagang kaki lima. Selalu menjadi mangsaku untuk mendapatkan penghasilan walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi pohon pisang. Telah aku bersihkan dari rumput yang berserakan di bawah telingaku, mendengar mangsa yang berjalan secara pelan. Aku ikuti dari belakang, dan kali ini mangsaku memasuki WC umum, dan tukang parkir yang sengaja kupaksa agar memberiku jatah dengan sedikit gertakan. Walaupun kelihatannya tidak terima, tapi akhirnya singkongku besar-besar. Aku segera mencangkulnya. Setelah aku lihat singkongnya, aku segera mencabut gigiku. Sudah tidak sabar untuk menggigitnya. Namun setelah aku dekati, mangsa menolak dan menjerit, tolong, ada satpam. Dan para bagian keamanan mengejarku. Karena jumlahnya sangat banyak, aku pun berlari menuju tumpukan kayu bakar. Akan kusiapkan singkong yang tadi kucabut, akan kurebus bersama. Seorang ustadz mencoba menghampiri, dan si ustadz pun memutar-mutar tasbihnya sambil membacakan surat kesalahan yang sudah disiapkan. Karena aku sudah berhasil diciduk para satpam dan keamanan, aku pun akan dilaporkan kepada petani yang sangat rajin. Itu pun akhirnya dapat menghasilkan hasil tanamannya singkong rebus yang empuk dan rasanya panas. Aku tak kuasa melihat komat kami si ustadz itu, sehingga aku berlari menuju pengadilan negeri dan dijatuhi hukuman dibakar dan direbus. Akan terasa enak sebagian singkong yang telah kupanen tadi. Akhirnya aku bawa pulang menuju peti mati. Aku ingin segera sampai. Aku lari terkocar-kacir mencari peti mati karena aku tidak kuat untuk menahan malu rasanya. Menyesal pula hati ini oleh sikapku sendiri, dan aku berjanji bila nanti aku telah bebas dari hukuman, aku akan menjadi aneka makanan dari singkong. Memang sangat banyak sekali, dan banyak sekali disukai oleh kalangan Dracula pun sakit akibat kejadian itu. Dan dari semenjak itu pula Dracula tidak lagi mengganggu para penumpang angkot, pedagang kaki lima. Kini sudah berdamai dan senang sentosa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua perhatikan anak-anak ya. Tes sip. Satu dua. Coba anak-anak untuk memperhatikan kakak-kakak ya. Nanti suatu saat kalian yang disuruh maju ya. Ini kok kendali berdua lah. Tes. Terima kasih kepada tim Puisi Beranta yang telah memberikan
cek satu cek cek satu tes satu tes satu tes satu dua tes satu tes cek satu tes cek satu cek. Perhatikan, yang ribut nanti aku suruh berdiri. Yang ribut nanti Abi suruh berdiri. Perhatikan teman-temannya yang maju, jangan ngobrol ribut sendiri. Mohon wali kelas ikut mengondisikan anak-anak yang ribut, minta bantuannya untuk bisa memantau dan mengontrol. Untuk kerjasamanya sangat cepat untuk laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Usai sudah acara Muhadharah Akbar kita dapat hari ini, kita lanjutkan dengan penutupan. Mari kita tutup acara kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Maka Allahumma mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah rangkaian acara Muhadharah Akbar. Kenapa dikatakan akbar? Karena ini mengikut sertakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Artinya ikut hadir bersama dewan-dewan guru juga. Anak sekalian, ini merupakan awal dari kegiatan kita ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih baik lagi, ya. Kelas 5 yang sekarang kelas 5 perhatikan, karena bisa jadi kakak kelas kalian yang sekarang tampil itu tidak bisa mengikuti lagi, karena mereka nanti masuk langsung ujian, sudah rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya dan tidak bisa mengikuti acara lagi. Maka kelas 5, kelas 4, kelas 3, maka tolong setiap kegiatan-kegiatan ini untuk bisa diperhatikan dengan baik. Oh, kakak kelas saya seperti ini, oh saya harus bisa, oh saya harus bisa maju ke depan, gitu ya. Jadi kedepannya kita akan terus menggali potensi anak-anak sekalian. Makanya kalian belajar pidato. Paling tidak satu orang pernah menghafal satu materi pidato, yang suatu saat ketika Abi Raya nanya siapa yang bisa pidato, saya sudah hafal. Jadi pidatonya sudah hafal kecepal. Tahu hafal kecepal? Enggak boleh kelas 1 menghafal, nanti diminta ajarin, saya minta ajarin di rumah, atau lihat di YouTube anak sekalian ya. Lihat di YouTube banyak sekali anak-anak kecil yang bisa berpidato, bisa berceramah. Kalian hafalkan, kemudian suatu saat kalau misalnya ditunjuk mau tampil gitu, paham? Oke. Kemudian karena kita sudah kumpul semua, dan ini Umi langsung pulang ya, Umi langsung pulang ya, pulangnya jam 10 ya, iya kan? Kita mungkin sama-sama berdoa di sini. Ada pengumuman nggak dari wali kelas? Tidak ada. Oke, anak sekalian, besok hari Sabtu seperti biasa libur. Harapannya anak sekalian tetap menjalankan ibadah puasa. Usahakan untuk puasa full dari kelas 1 sampai kelas 6. Banyak membaca Al-Qur'an. Ada yang sudah khatam SD, ada yang sudah khatam. Oh, Atifah, terus apa lagi? Sudah khatam baca Al-Qur'annya dari alif Al-Fatihah sampai ini. Masya Allah. Nanti yang siapa yang banyak nanti mudah-mudahan diberikan hadiah oleh sekolah yang paling banyak khatamnya. Ya, oke anak sekalian, mungkin cukup karena waktu sudah siang dan ini hari Jumat. Bagi siswa-siswa nanti yang belum dijemput, tolong tetap menunggu di sekolah. Kita berdoa bersama-sama di ruangan ini, sehingganya nanti di kelas tinggal mengambil tasnya. Oke, ayo kita berdoa. Ayo doanya yang bagus, posisinya yang bagus, duduk yang rapi, Oke. Sudah? Isti'adan. Belum siap. Isti'adan. Masih ada suara. Siap tuh nggak ada suara. Isti'adan. Sekali lagi. Isti'adan. Isti'adan. Doaan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba umi-uminya siap-siap siap-siap. Oh ya. Kelas 1 2 lewat sana.